Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Oke, seperti yang Bu Caca bahas di pertemuan kemarin, yaitu di kontrak pembelajaran kimia, bahwa materi yang akan kita bahas salah satunya adalah materi hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, si hidrokarbon ini berarti kan dia terdiri dari hidrogen dan karbon. Antara hidrogen dan karbon ini, dia akan membentuk suatu senyawa yang begitu kompleks banyaknya. Jadi di bumi ini, banyaknya suatu senyawa itu dibentuk dari hidrogen dan karbon. Selain itu, kita juga akan bahas mengenai minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan merupakan sumber daya alam yang terbatas karena dia itu tidak dapat diperbaharui. Oke, sebelum Bu Caca lanjut ke pembelajaran, Bu Caca mau ngejelasin dulu mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian itu mampu mengidentifikasi senyawa karbon, kemudian kalian mampu memahami kekhasan atom karbon, lalu kalian mampu menggolongkan jenis-jenis hidrokarbonnya nanti, kemudian kalian mampu menjelaskan peran senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, lalu kalian mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari serta solusinya dalam penggunaan senyawa hidrokarbon. Oke, kemudian Bu Caca mau jelasin sedikit mengenai sumber daya alam. Oke, ini sistem periodik unsur yang udah kalian kenal di kelas 10. Nah, dari banyak ini mending nggak usah dijelasin. Oke, ini ada gas, kemudian ada bensin premium, Pertamax, sama Pertalite. Nah, tentunya kalian kan udah nggak begitu asing ya sama hal-hal kayak gini. Biasanya kalau gas dipakai sama orang tua kalian di rumah, terus kalian kalau mau jalan ke sana kemari menggunakan bensin naik motor, ada premium Pertamax atau kalian menggunakan Pertalite. Nah, itu teman-teman sebenarnya dari semuanya itu adalah penggunaan senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini membentuk suatu senyawa yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu tadi yang gas sama bensin-bensinnya itu. Oke, ini peta persebaran minyak bumi di Indonesia. Sebenarnya kan tadi kita bahas mengenai hidrokarbon sama minyak bumi ya. Nah, minyak bumi ini sebenarnya juga terdiri dari karbon dan hidrogen. Makanya antara minyak bumi ini dan si hidrokarbon materinya itu digabung. Nah, ini peta persebaran minyak bumi di Indonesia. Minyak bumi di Indonesia ini sebenarnya cukup melimpah teman-teman. Cuman karena si minyak bumi ini kan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Jadinya walaupun tadinya banyak karena digunakan terus-menerus kan lama-lama habis. Nah, di Indonesia ini diprediksikan cuman sampai beberapa tahun lagi aja. Jadi dalam pembelajaran kali ini nanti kalian juga bisa mengambil semacam hikmahnya bahwa kita tidak boleh boros-boros dalam menggunakan minyak bumi. Nah, dalam hal ini mungkin kalian bisa menghemat bensin atau bisa menghemat gas bagi ibu-ibu kalian di rumah. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pengolahan minyak bumi. Nah, si minyak bumi ini sebenarnya kan tadi cuma bahan mentahnya. Jadi sebelum digunakan sebagai aspal, terus sebagai bahan bakar, nah ini perlu diolah terlebih dahulu. Kalau dalam industri dikenal dengan penghilangan minyak. Nah, kalau dalam ilmu kimia nanti dikenal dengan destilasi. Nah, destilasi ini maksudnya adalah pengolahan minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Jadi si minyak bumi ini dipisahkan atau fraksi-fraksinya dipisahkan berdasarkan titik didihnya atau panasnya. Jadi suhu sekian, misal suhu 600 sekian dapat diolah menjadi bensin. Kemudian suhu 1000 dapat digunakan sebagai aspal dan sebagainya. Nah, itu lebih lanjut nanti kita bahas di subbab minyak bumi. Oke, ngomong-ngomongin tentang minyak bumi, kalian kan pasti penasaran ya kayak komponen apa aja sih sebenarnya yang ada di minyak bumi gitu. Nah, sebenarnya yang ada di dalam minyak bumi ini gak jauh-jauh dari unsur karbon sama unsur hidrogen. Nah, tadi biasa udah kasih spoilernya tadi antara si unsur karbon sama unsur hidrogen, yaitu berikatan secara kimia membentuk suatu senyawa kompleks dan akhirnya terbentuk si minyak bumi ini. Oke, ngomongin senyawa hidrokarbon sebenarnya jadi trendsetternya atau
peran utama itu si senyawa karbon gitu. Senyawa karbon sendiri itu dibedakan menjadi senyawa yang organik sama yang anorganik. Nah, yang organik sendiri itu yang berasal dari alam gitu, atau bisa juga ada di dalam tubuh kita. Kemudian kalau yang anorganik tentu ada di bahan-bahan yang dibuat nih ya. Di sini contohnya kalau yang organik ada di telur, terus ada di roti gitu. Terus kalau yang anorganik itu ada di botol-botol plastik ini, kemudian ada ember, terus ada hanger juga. Oke, sebenarnya di dunia ini kan nggak semuanya benda atau bahan yang ada di sekitar kita ini mengandung unsur karbon. Nah, untuk tahu si benda ini mengandung unsur karbon atau enggak, berarti kan kita harus mengidentifikasinya. Nah, untuk mengidentifikasinya ini melalui proses pembakaran. Nah, proses pembakaran ini ada yang namanya pembakaran sempurna sama pembakaran tidak sempurna. Nah, ini yang pertama ada si kayu bakar, dia itu dibakar menghasilkan arang. Kemudian ada si bensin, entah ini Pertamax atau Pertalite dan sebagainya, dia itu dibakar, dia itu menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, untuk yang pembakaran tidak sempurna, dia ini kalau dibakar menghasilkan gas. Gasnya ini gas karbon dioksida. Nah, gas inilah yang kemudian nantinya di bumi kita ini cukup berbahaya karena dapat mencemari lingkungan. Oke, kemudian Bu Caca jelaskan mengenai kekhasan atom karbon. Kenapa sih si atom karbon ini bisa jadi trendsetternya dalam senyawa hidrokarbon gitu. Nah, si atom karbon ini memiliki kelebihan bahwa ukurannya itu sangat kecil, ukurannya relatif kecil. Kalau kita mengingat kembali pelajaran di kelas 10 materi sistem periodik unsur, atom C ini berada di periode 2. Nah, dia kan berada di periode 2, berarti kan dia punya 2 kulit. Nah, kalau dia cuma punya 2 kulit, berarti kan jari-jarinya itu lumayan kecil. Kemudian, yang kedua ini memiliki 4 tangan. Maksudnya gimana dia memiliki 4 tangan gitu? 4 tangan ini sebenarnya dari 4 elektron valensi yang dimiliki sama si karbon. 4 tangan ini di sini dimaksudkan bahwa si C ini mampu mengikat 4 unsur lain. Misal C yang di tengah ini dia mampu mengikat C yang satunya, berarti kan ada 1 unsur nih. Kemudian dia mampu mengikat H, berarti udah ada 2 unsur. Kemudian mampu mengikat C yang lain, kemudian berarti kan ada 3. Kemudian dia mampu mengikat B, berarti kan ada 4 unsur. Udah, misal lagi si C yang di sini, dia mampu mengikat si O, nggak apa-apa. Kemudian dia mampu mengikat H lagi di sini, boleh. Yang penting nanti jumlahnya itu 4 tangan. Artinya ini misal dia kan ada 2 garis nih, 1, 2, 3, 4. Berarti kan dia memiliki 4 tangan. Kemudian caranya si atom karbon berikatan ini yang ketiga. Dia ini mampu berikatan rangkap 1, berikatan 1 atau rangkap 2, kemudian rangkap 3. Misalnya di sini ini kan C sama H. C sama H ini dia kan garisnya 1 atau ikatannya berarti 1. Ini kan 1. Kemudian antara si C dengan si C dia itu punya garis 2, berarti dia ikatannya 2 atau disebut dengan ikatan rangkap 2. Kemudian kalau yang di sini, ini contohnya Bu Caca salah, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian paham kalau C sama H ini sebenarnya kan ada 3 ikatan, berarti dia rangkap 3. Terus kembali misal di sini ya tadi Bu Caca contohkan antara si C sama si O. Dia ini kan ada ikatan rangkap 2 ini. Si ikatan rangkap 2 yang di sini nih, yang tadi Bu Caca contohkan. Lah, ini berarti kan dia mempunyai 1 ikatan rangkap 2. Nah, yang penting si C ini jumlah tangannya ada 4. Misal lagi, ini kan si C sama si H. Berarti kan ikatannya yang penting itu ada 4. Ada 1 yang di sini, kemudian 2, 3, 4. Kemudian yang lainnya nanti juga sama. Yang penting ada 4 ikatannya atau 4 tangannya. 1, 2, 3, sama 4. Kemudian yang terakhir ini ada bentuk rantainya. Nah, bentuk rantainya ini biasanya kan rata-rata pada ikatan terbuka ya. Nah, kalau si C ini dia ini bisa membentuk ikatan tertutup juga atau siklik atau cincin. Jadi ini dia kan tertutup, dia nggak ada bolongnya kan. Nah, kayak gini dia disebut dengan ikatan siklik. Oke teman-teman,
Ini ada Quran Surat Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, Bu Caca sini maksudnya mau mengaitkan antara Al-Quran sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kan minyak bumi ya. Minyak bumi ini kan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, minyak bumi ini dapat kita manfaatkan. Ini tadi ada bisa jadi gas, kemudian bisa jadi bahan buat ngaspal, kemudian ada ini hanger, kemudian ada paralon. Ini kan suatu anugerah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu untuk mengubah segala yang ada di dunia ini menjadi hal-hal yang bermanfaat. Oke, kemudian Bu Caca mau kasih kalian Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka. Tadi kan Bu Caca udah jelasin nih bahwa sumber daya alam yang Allah kasih ke kita begitu melimpah gitu, begitu bermanfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, tadi untuk minyak bumi sendiri dapat dimanfaatkan menjadi bensin. Nah, tapi terlepas dari penggunaan si bensin ini, ternyata kan dia menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, apa sih dampaknya gas karbon dioksida ini? Dampak yang paling jelas adalah polusi udara. Kemudian dari polusi udara ini, dampak lain yang dirasakan sama kita adalah adanya efek gas rumah kaca. Makanya Bu Caca pengen ngajak kalian, mari bareng-bareng jaga bumi kita. Dengan apa menjaganya? Kalian bisa melakukan banyak hal. Contohnya, misal kalau kalian mau pergi kemana, sekiranya deket, bolehlah kalian jalan kaki aja, nggak usah pakai kendaraan bermotor gitu. Kemudian misal lagi kalau kayak kalian antri bensin nih, antri bensin anggaplah aja ada 10 motor yang antri, kalian di urutan ke 10. Nah, dalam antri itu kalian bisa mematikan kendaraannya dulu gitu. Kalian bayangin gak sih teman-teman, misal ada 100 pom bensin nih di Indonesia. 100 pom bensin ini diantri sama 10 orang masing-masing. 10 kali 10, 100 kali 10 gitu. Bayangin di urutan 10 ini semuanya nyalain kendaraannya. Kan berarti dari 10 kali 100 kendaraan itu kan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 itu dihasilkan tanpa manfaat apapun. Jadi cuma buat ngantri tapi nggak dimatiin. Nah, sebaiknya itu dimatiin. Syukur-syukur nanti pas kalian udah lebih dewasa mau melanjut ke universitas, kalian mampu menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan gitu, teman-teman. Amin. Oke teman-teman, sampai sini yang dapat Bu Caca sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh email Bu Caca atau lebih gampang WA Bu Caca langsung. Sekian Bu Caca tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.